Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hijrah bersama Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana rasanya kalau kita tersesat di sebuah tempat yang kita belum pernah ke sana? Bingung. Dan dia tidak bisa dengan bahasa kita juga tidak mengerti bahasa dia. Dan kita belum pernah ke tempat itu, gimana rasanya? Sedih, bingung, cemas, apalagi takut. Kenapa? Karena kita berada di sebuah tempat yang bukan tempat kita. Dan bayangkan kalau tanpa petunjuk, sesatnya makin jauh. Kata tukang tambal ban, Bapak lurus, nanti kanan Pak, Bapak belok kanan lagi. Tapi kata tukang ojek, Bapak salah jalan. Jadi gimana dong? Bapak mau kemana? Mau ke rumah si Anu? Bapak salah jalan. Bapak sudah terlalu jauh. Bapak putar balik. Tempatnya di ujung sana Pak. Nanti dapat sebelum jalan tol Bapak ambil kanan. Begitu sampai sana, Bapak salah jalan. Apa rasanya Bu? Sedih Bu. Sedih. Bisa ngerasa? Pernah digituin? Sedih Pak. Makanya sekarang alhamdulillah ada GPS. Tadi saya kesini, saya tidur di mobil karena macet. Selesai acara, hari ini kita ada berapa? 6 titik. Tidur di mobil, begitu kamu, saya tanya sama tim saya, Kang, ini benar tempatnya? Setahu saya Antapani itu nggak jauh begini. Kenapa saya dari tadi tidur bangun belum sampai-sampai? Macet Ustaz. Oh gitu. Tapi ini Antapani bukan di karena saya nggak tahu Antapani. Yang saya tahu pernah ke beberapa tempat saja di Antapani, tapi ini kayaknya bukan kota deh. Maksudnya bukan kota Bandung. Udah pikir, enggak usah, Antapani itu masuk kota. Masa sih? Itulah orang yang tidak mengerti petunjuk hidup. Itu GPS. Kebayang kalau kita mau ke surganya Allah, nggak punya petunjuk. Coba Pak, Bu, Punten, malam ini tiba-tiba Allah ambil jasad kita tidak ada dengan ruh. Besok pagi antum bangun, tiba-tiba kok udah ada papan? Bangun pagi, kok badan gak bisa bergerak? Ternyata kita sudah pindah alam. Dari alam dunia masuk ke alam kubur. Bagaimana rasanya? Begitu di alam kubur, nanti dibangkitkan lagi. Kok udah bangkit? Tempatnya putih, bersih, kata Nabi. Tidak ada kelokan-kelokan di bawahnya. Manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana. Apa itu? Yaumil mahsyar. Semua kita kumpul di sana. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, manusia pertama, ya, sampai manusia terakhir ada di sana. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak memakai baju di sana? Iya, tidak ada satupun orang memakai baju. Wah, langsung Bunda Aisyah yang pemalu berkata, kami malu ya Rasulullah. Nanti di antara kami saling melihat aurat. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang masing-masing mengakibatkan orang tidak lagi bisa dan sempat melihat kanan dan kiri. Orang sudah cemas dengan amal dan ibadahnya masing-masing, diterima atau ditolak Allah. Siap-siap. Kalau kita menuju jannah, kita butuh panduan, dan panduan itu adalah Al-Quran. Baik. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Al-Quran, apa yang akan terjadi? Lihat, Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Boleh lihat di layar. Siapa tahu ada ketikan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'tillaha wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina." Coba lihat terjemahannya, akan tetek yang disayang Allah. Tidak patut, tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah kasih GPS, mereka masih cari GPS lain. Mereka masih tanya-tanya pendapat orang lain. Mereka masih ragu-ragu dengan GPS-nya sendiri. Apa kata Allah? Jika mereka seperti itu, maka mereka akan sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab 36.
Apa itu? Orang yang kemudian tersesat tanpa Quran, maka dia tidak bisa hijrah. Tadi Teteh sudah cerita, Habib Syekh sudah cerita bagaimana kemudian kita harus hijrah. Tapi hijrah nggak punya GPS, ya nyasar. Maka hijrah itu harus dekat-dekat dengan Quran. Bohong hijrah nggak dekat sama Quran. Bagaimana? Apa dampak yang kita dapat kalau kita dekat sama Quran? Satu, kita dekat sama Quran, maka kita ikut terbaik malam. Menjadi malam terbaik ketika diturunkan Quran. Namanya malam pintar. Malam itu lebih bahagia, malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangin, satu malam katanya harganya setara dengan 83 tahun beribadah. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Lihat, bulan menjadi bulan termulia. Kenapa? Karena diturunkan Quran. Bulan apa? Ramadan menjadi satu Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Masya Allah. Menjadi bulan termulia. Lihat, apalagi malaikat menjadi malaikat termulia. Kenapa? Karena bawa Quran. Di semua yang kena sama Quran mulia. Ya. Syekh Muhammad Jabir, kalau bukan karena Quran, kita melihatnya apa? Ya orang Arab biasa. Iya, ya orang Arab aja biasa. Kita lihat dari sejarah. Kenapa beliau menjadi orang mulia? Quran. Kalau nggak dimuliakan, biasa aja ketemu biasa kayak di jalan orang Arab biasa. Kenapa jadi orang mulia? Quran. Teteh akan mau jadi orang mulia? Dekat-dekat sama Quran. Benar serius? Ya, lihat. Nabi menjadi nabi termulia karena Quran. Nabi apa? Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Menjadi nabi termulia. Lihat, kotanya menjadi kota termulia. Kenapa? Diturunkan Quran. Andai Quran diturunkan di Bandung, Teteh, Bandung jadi kota termulia. Tapi sayang tidak. Allah memilih kota Mekah dan Madinah. Tadi saya ngobrol sama Syekh. Saya nanti rencananya umroh kapan? Anak berangkat 25 Agustus dan anak 2 bulan di sana tidak pulang. Masya Allah, bayangkan. Teh, putar, dengerin. Satu kali teteh sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, sama dengan satu kali ya, sama dengan kan 1000 kali sholat di masjid ini. Masya Allah. Ada yang kuat sholat 1000 kali di sini? Satu kali kita sholat di Masjidil Haram Mekah, satu kali sama dengan 100.000 kali sholat di masjid ini. Ya Allah, Teteh, akang nggak mungkin masuk sana nggak sholat, dan nggak mungkin sholatnya satu. Saya doain, mudah-mudahan sebelum wafat umroh haji semuanya, amin. Amin. Ya Allah, jangan kau wafatkan saudaraku yang hadir hari ini, ya Allah. Sebelum engkau haji dan umrohkan mereka, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tolong ya Allah. Amin. Amin. Gak ada yang mustahil, Teh. Ya, tiba-tiba nanti ada yang telepon. Assalamualaikum, Teteh, apa kabar? Baik. Aku mau berangkat umroh, ada temennya, uangnya lebih. Temenin yuk tuh berangkat. Banyak cerita begitu, Mas. Saya dapat cerita banyak. Ya, tiba-tiba aku hafal Quran. Iya, banyak sih Mas, saya hafal Quran jadi imam. Terus makmumnya bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nangis. Ustaz, bacaannya enak banget. Udah umroh belum? Besok umroh sama saya ya. Banyak terjadi waktu menangis saya. Masya Allah. Rezeki mah nggak ada yang tahu. Ya, yang penting sudah saya doain ya. Nah, dia kotanya menjadi kota terbaik, umatnya pun menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena umat ini diturunkan Al-Quran. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kenapa? Karena orang kafir justru tahu Quran itu buku yang bisa mengubah dunia. Sementara umat Islam tidak mau baca Quran. Tadi Kang Jovan bilang 58% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Itu tahun 2019. Tahun 2020 PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, membantah BPS.
Apa katanya? Bukan 58%. Sorry, salah Anda. Digituin. Berapa? 73%. Umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Dibantah lagi MUI Jawa Barat. 5 dari 10 jamaah haji Indonesia, 5 dari 10 berarti apa? Nggak bisa baca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir tahu kemuliaan Quran. Apa dia bilang? Saya penulis buku mega bestseller internasional. Kata-katanya singkat. Buku yang mengubah dunia. Apa itu? Quran. Malah umat Islam nggak mau baca. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, selalulah dekat dengan Quran. Bagaimana agar dekat dengan Quran? Jadikan Quran sebagai GPS, sebagai imam yang diikuti. Jangan Quran jadi makmum. Makmum berarti apa? Di belakangin. Quran di belakang, kita di depan. Berarti imamnya siapa? Manusia. Kita di Indonesia jadi Quran imam apa makmum? Makmum. Quran bilang, Pak, kata Quran, bilang sama istrinya, tutup auratnya. Apa kata kita? Diam dulu Quran, gua paling ngerti. Jangan ngatur-ngatur gua. Masya Allah, itu yang terjadi sekarang. Pak, jangan makan riba. Apa kata kita? Diam dulu Quran, gua pinjol 100 miliar. Qurannya diatur sama dia. Harusnya dia diatur oleh Quran. Kebalik, lihat. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, Quran akan membawanya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Quran, maka Quran akan mendorong dia ke neraka jahanam. Auzubillah min dzalik. Pantas negeri ini jauh dari keberkahan. Punya minyak, tapi minyaknya diambil asing. Punya emas, emasnya diambil asing. Kenapa? Karena Quran dicampakkan untuk mengatur negeri ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dekat-dekat dengan Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Quran, maka hidupnya sempit, pantas hidupnya susah. Pantas utangnya banyak. Pantas mau bangkrut, pantas resesi, pantas cacar monyet. Udah tahu cacar monyet? Udah mulai masuk. Nih barusan Pak udah dapat berita darurat. New York Amerika, 150.000 orang kena cacar monyet mendadak. Dan diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Dan WHO memberitakan cacar monyet itu disebabkan, maaf, dari mana? Homoseksual. Quran udah bilang jangan, lihat tai. Tahu lihat tai? Kan kalau isi bensin dari knalpot atau dari tempat bensin? Nah nanti sekali-kali mau isi bensin, bilang sama tukang bensin, dari knalpot dong. Siapa itu langsung? Stres. Itu melihat tai dan jangan, itu mah kotor, jorok. Ya, Quran nggak boleh. Itu namanya apa? Berpaling dari Quran. Ya, nggak boleh. Maka apa? Maka hidupnya sempit di dunia. Makanya hidupnya susah. Kenapa? Jauh dari Quran. Dan di dunia loh, di akhiratnya buta. Pilih mana? Buta di dunia atau di akhirat? Enggak, saya cuma tanya, pilih mana? Andai boleh memilih, buta dunia atau akhirat? Mendingan dunia. Kenapa? Karena dunia gak lama. Syekh Ali Jabir 44 tahun. Ustaz Arifin Ilham 49 tahun. Sahabat saya Jeffrey Al-Bukhari 45 tahun. Habib Munzir Abu Sawa 45 tahun. Fatih Karim 43 tahun sekarang. Iya, belum tentu 45. Jangan-jangan 43. Ya, saya barusan milad kemarin. Saya nangis muhasabah malam. Kenapa? Jangan-jangan saya nggak panjang. Jangan-jangan ini pengajian saya terakhir. Makanya apa? Jangan buta di dunia dan jangan buta di akhirat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dekatlah dengan Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya.
Mau gimana ditolong dia nggak bisa baca. Maka yang kedua, yang pertama apa tadi? Dekat-dekat dengan Quran. Wah, masih seger ya? Oh, masih jam 7. Masa kalah sama kita? Hari ini kita 6 titik Pak. Ya. Harus semangat. Ya. Yang kedua apa? Kontribusi. Apa itu kontribusi? Bantu, tolong, perjuangkan Quran. Bagaimana caranya? Caranya tolong agama Allah, tolong Quran. Ustaz, bagaimana cara tolong Quran? Bagaimana agar umat ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran?